Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kenikmatan, kerahmatan, dan karunia kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa mengikuti kajian Ramadan ini dengan baik. Salam dan sholawat semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan stop bullying atau perundungan. Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Adapun tempat terjadinya bullying itu bisa terjadi di rumah, orang tua terhadap anaknya, anak terhadap anak, atau saudara terhadap saudaranya. Kemudian lingkungan masyarakat, kemudian sekolah, guru kepada siswanya, siswa terhadap siswanya. Ini bisa dilakukan, saling mengejek dan menghina, saling menyakiti. Kemudian siber atau media sosial. Kemudian apa saja yang termasuk jenis bullying? Jenis bullying yang pertama adalah fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan lain sebagainya. Dan non fisik, ini mengancam, memperlakukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Kemudian melalui sosial, mengucilkan teman, berbohong, menebarkan gosip. Kemudian melalui seksual, sentuhan yang tidak diinginkan. Kemudian melalui verbal atau mengatakan kekurangan fisiknya, gendut mungkin, jelek, hitam, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah melalui siber atau media sosial. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah jelas di dalam surat Al-Hujurat bahwasanya membuli atau merundung atau memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik, menghina, mengejek, dan sebagainya, itu dilarang oleh Allah SWT. Apa yang menjadi dampak bagi korban bullying? Yang pertama adalah semangat belajar menurun ini bagi para siswa. Kemudian suasana hati yang berubah-ubah, tidak stabil, terlalu senang, terlalu sedih, dan lain sebagainya. Kemudian keinginan pindah sekolah lain karena di sekolah, di tempat dirundung, ia tidak merasa nyaman. Kemudian menyakiti diri orang lain dan bunuh diri, ini adalah akibat yang sangat fatal. Gangguan kesehatan, kurang percaya diri, depresi, berpotensi membuli orang lain, karena korban bullying itu suatu saat akan menjadi pelaku. Adapun dampak bagi pelaku bullying itu yang pertama adalah tidak memiliki rasa empati, terlalu cuek dan tidak mau tahu dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Memiliki perilaku antisosial, gangguan emosional, berkelahi dengan teman, memiliki pemikiran kriminal hingga dewasa. Sehingga akibat dari pelaku itu pun juga sangat fatal. Adapun pencegahan bullying itu diantaranya adalah yang pertama, saling mendukung satu sama lain, saling memberikan support, merangkul, membantu teman yang menjadi korban bullying, tidak malah dijauhi, harus didekati, disupport,
Kemudian supaya mereka yang menjadi korban bullying itu tidak merasa sendiri. Kemudian mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif, menumbuhkan rasa percaya diri dan melaporkan kepada pihak yang berwenang kalau memang itu sudah harus dilaporkan. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, itulah materi yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Stop bullying mulai dari sekarang, sayangi teman, sayangi saudara, dan akhirnya nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.